Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia setelah Dia menciptakannya adalah: yang pertama, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Yang kedua, taklukkanlah dan berkuasalah atas alam semesta. Kedua perintah tersebut harus kita cermati supaya kita dapat melakukannya bukan hanya dengan baik dan benar, melainkan juga dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Hari ini bumi sudah penuh, sehingga perintah pertama justru harus kita lakukan dengan membatasi kelahiran. Untuk perintah kedua, nampaknya kita perlu mengkaji ulang pemahaman tentang taklukkanlah dan berkuasalah. Sebab natur dosa telah membuat banyak orang menafsirkan kedua kata tersebut sebagai mandat untuk bertindak sewenang-wenang tanpa batas. Mereka lupa bahwa pemilik segala sesuatu tetaplah Allah. Kita hanya diberi mandat sebagai penata layan atau pengelola. Kata taklukkanlah dan berkuasalah bukan sebuah otoritas mutlak untuk mengeksploitasi, melainkan mandat untuk memelihara dan mengelola. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan juga memberi batasan, yaitu bahwa semua pohon dalam taman boleh mereka makan kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dengan konsekuensi kematian jika mereka memakannya. Akibat ulah manusia yang menyalahgunakan mandat yang diberikan tersebut, maka alam semesta menjadi rusak. Bumi semakin panas, sumber energi menipis, terjadi bencana alam, polusi yang menyebabkan berbagai penyakit, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa menutup mata dan berkata bahwa itu bukan urusan kita. Sebab mandat untuk memelihara dan mengelola alam semesta diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena itu, marilah kita mulai melakukannya. Apa yang dapat kita lakukan? Walaupun mungkin hanya hal kecil. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi pemakaian plastik, menanam pohon, memakai barang-barang yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Meskipun nampak kecil, jika semua orang melakukannya, maka kelestarian alam bisa terjaga. Ada seorang yang sedang berjalan-jalan di pantai dan melihat sejenis binatang laut yang dibawa ombak dan terdampar di sana. Jika dibiarkan, binatang-binatang tersebut akan mati. Maka sambil berjalan dia mengambil seberapa yang bisa dia ambil, lalu melemparkannya kembali ke laut. Temannya berkata, "Untuk apa capek-capek? Binatang itu begitu banyak, tidak akan sanggup kamu menyelamatkan mereka semua." Dia menjawab, "Memang tidak bisa, tapi paling tidak ada sebagian yang bisa aku selamatkan. Yang tidak bisa aku jangkau adalah bagian orang lain. Mengapa engkau tidak melakukan bagian?" Amin.